Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Sugianto di channel Serta Komputindo. Untuk kali ini kita akan membuat video pengecekan harddisk ya. Ini kebetulan baru masuk kemarin, copotan dari CPU. Udah 7 harddisk. Kondisinya juga belum tahu persis kita gimana. Yang dibutuhkan ya nanti kalau sempat kita bongkar, kalau nggak sempat durasinya paling ya, pengecekan secara software dan teknik software aja ya. Kalau sempat nanti dibongkar, kalau sempat penghapus jangan lupa ya. Terus ini CD-ROM ini berisi bootable Hiren 10.0 ya, untuk pengecekan booting CD ya, underdose. Kebetulan saya sering pakai ini karena lebih praktis dan beberapa aplikasinya masih bisa digunakan ya, untuk repair atau untuk partisi, untuk segala macam masih bisa digunakan untuk Hiren 10-nya ya. Terus nggak loading Windows, nggak terlalu lama, lebih simple, lebih gampang, lebih praktis. Oke, kita coba langsung aja. Kita coba disk yang pertama ini, merek Seagate 250 GB. Ini juga ada tambahan speaker, sengaja nggak saya pasang di telinga, saya dekatkan dengan harddisk biar ketahuan. Terutama untuk harddisk ya perlu sekali diperhatikan waktu pengecekan pertama, kondisi dinyalakan nanti terasa piringannya itu muter sempurna itu dalam arti kata tidak seimbang ya, stabil, tidak tersendat-sendat. Terus posisi motherboard ini kalau normal panasnya nggak over ya, sekedar panas mungkin ya. Kalau mungkin panasnya over berarti ada kerusakan mungkin di motherboard. Kalau mungkin piringannya sini nggak stabil, juga bisa dari motherboard dan bisa dari piringan sendiri. Kita coba nyalakan power. Ini kebetulan kita jumper aja ya. Mudah-mudahan suara harddisknya, ini ada headset kecil letakkan di harddisk tiap pengecekannya. Kita booting dulu. Untuk selanjutnya ini di BIOS ya, di tag dulu ya. Tag BIOS, ya, BIOSnya standar ini. Ini bootable kita ganti dari CD-ROM dulu baru ke harddisk. Jadi bootingnya dari harddisk, dari CD-ROM sini baru harddisk ya. Oke, save. Ini harddisk Seagate 250 GB. Untuk motherboard kita pakai Intel Atom ini, kecil mini, biar tempatnya juga nggak makan tempat besar-besar ya. Hiren boot 10.0 ya. Bentuk tampilannya seperti ini, bisa Star Mini, bisa ini kita pilih Star boot CD ya. Bisa boleh pilih boot dari harddisk. Dan ini kita pilih harddisk tool. Kita standarnya paling nanti pakai harddisk Sentinel ini ya, walaupun tidak 100% kemungkinan bagus, tapi meminimalisasi kerusakan harddisk ya. Minimal tahulah kondisi harddisknya berapa ya. Dan ini untuk harddisk Sentinelnya. Nah, ini seperti tampilan BIOSnya seperti ini. Versi Windowsnya ada. Kita kebetulan untuk Hiren 10-nya ini tercakup di dalamnya, ada yang versi DOS-nya ya. Ini kita tercatat ada kapasitas 238/475 MB, mewakili dari 250 GB. Terus temperaturnya 30, perfect, kondisi harddisknya 100%, health-nya ini 100%, power on 778D, lumayan ya, 2 hours, berarti sekitar ini setahun lebih sudah on, tapi kondisi masih perfect ya, 100% semua. Di samping itu, untuk menjaga kemungkinan, seharusnya itu kita cek pakai ini menu. Untuk menu kembali sini ada menu M ya,
Terus habis tool kita cek pakai ADD generator ya. ADD generator ini seperti scan, cuman bisa kalau ada kerusakan ringan itu bisa repair sekalian. Dan ini durasinya ini harus stabil dan cepat ya. Kemungkinan kalau stabil cepat seperti ini ya, untuk sistem mudah-mudahan lancar ya, nggak ada kendala. Cuman kadang-kadang ada hadis yang 100% ya, Sentinel 100%, waktu scannya begini terasa tersendat-sendat, bahkan terkesan lama. Jadi kemungkinan hadisnya kalau mungkin tersendat lama, nanti waktu diinstal Windows lama prosesnya. Kalau enggak gagal install biasanya. Apalagi kalau track 0-nya rusak ya. Yang ini terlihat lancar, oke. Kita tandai. Sebenarnya harus diformat sekalian ya, tapi nanti nggak semua ini ya. Kita formatnya pakai pakai Addis Tool, pakai on track disk manager ya. Jadi kalau bagus harus bisa diformat ini, yes, alternate C mau continue, yes, ini formatnya. Jadi kalau memang hadisnya bagus bisa diformat sama tadi ya. Biasanya kalau tracknya cepet otomatis bisa diformat ya. Jadi diformat nanti ada sistem, tapi bootable untuk sistemnya DOS tetap ya, seperti ini. Nah ini kembali ke model. Nah setelah ini booting lagi nanti lahiran ya, seperti ini. Kita minta boot from hard drive, berarti dari hard disk ini kita enter. Nah seperti ini keluar CPROM ya. Lama sudah nggak kelihatan CPROM ya, atau kelihatan CPROM. CPROM ini berarti sempurna untuk booting dari hard disknya. Iya. Kemungkinan besar ini kalau diinstal Windows lancar, karena DC sistem bisa disknya ya. Oke, kita matikan, kita coba disk yang lain. Kita tandai di sini ya, 100%. Ini speakernya saya letakkan di hard disk. Mungkin suaranya kalau kurang jelas, sengaja saya letakkan speakernya di posisi hard disk biar tahu. Jadi posisi awal itu biasanya sudah bisa tahu hard disknya kira-kira bagus apa enggak. Lihat dari getaran hard disknya, terus loading waktu masuk BIOS ke apanya itu cepat biasanya. Kalau loadingnya lambat ada kemungkinan kerusakan. Nah seperti ini. Nah, nggak stabil ya, ada tersendatnya. Ini speakernya saya letakkan di atas hard disknya ya. Kita coba hard disk tool, hard disk Sentinel. Nah nih power on 0D aslinya ya, 14 hour. Ini healthnya cuma 9, perfectnya 100, kapasitas hadisnya 160 GB, ini temperatur 32. Tapi ini sudah jelek nih, karena sini juga piringannya terasa tadi nggak stabil, ada tersendatnya ya. Jadi 9%. Ini kita coba cek ya, pakai disk regenerator disk tool regenerator 1. Nah seperti ini kan, beda dengan yang tadi ya. Ini ada tersendatnya. Nah ada kelihatan bednya, ada tersendatnya, ada kelihatan bednya. Jadi kalau seperti ini kondisi 9% agak sulit ya. Kalau di sistem agak sulit. Kalau mungkin untuk data saja kemungkinan bisa, cuman harus bisa diformat dulu. Kalau nggak bisa diformat nanti untuk data kasihan. Jadi datanya ngopi apanya lama sekali. Jadi ketahuan seperti ini ya, indikasinya tersendat-sendatnya. Jadi cuman kalau 9% sih nggak layak pakai ya.
masih jauh. Kalau yang mungkin 90% ke atas masih bisa diisi Windows. Kalau hasil scan-nya bagus, nggak tersendat-sendat, bisa dipakai. Cuman spidolnya tadi kita tandai ya 9%. 9%. Kita cek yang lain lagi. Disk ketiga Seagate 250 GB. Dan untuk biasanya yang persen-persen rendah ya, yang persen rendah tapi masih bisa diformat ya. Persen rendah misalnya 50 ke bawah bisa diformat, masih ada kemungkinan bisa diperbaiki, tapi dengan software. Softwarenya khususnya mahal, software untuk hard disk. Jadi bisa kembali lagi 100%, tapi softwarenya mahal. Jangan ke situ dulu, kita cari yang free, yang gratis. Ini untuk 10 ini bisa di-download di internet, gampang, murah, gratis. Nanti bentuknya seperti file IMAX atau RAR, bisa di-burning ke CD. Jadi setelah di-burning ke CD, jadi sistem bisa bootable seperti ini. Nah, untuk yang ini, nah ini kita pegang gini ya. Di sini nih panasnya agak lumayan di motherboard ya. Padahal normal ini, padahal kan harusnya nggak ada panas yang terlalu. Ini motherboardnya panas. Dan untuk deteksinya lambat. Deteksi dari BIOS tampil bootingnya itu lama. Dan waktu perpindahan menu kadang-kadang ininya sedikit getar ya. Mungkin ini speakernya mungkin bisa merasakan, jadi dilihat suaranya yang keluar dari speaker. Saya juga tidak tahu ini harus ngomong gimana. Jadi nah, ini ternyata masih bagus ya, kondisinya 100% ya. 3D 3D 20 Hz ya, lumayan. Cuman ini panasnya over, jadi ada kemungkinan ini meski 100%, nanti waktu di scan atau waktu diinstal ya, waktu diinstal bisa terjadi ngeblank, harddisknya nggak kedetek ya. Ini harddisk tuh, HDD rack, ada generator. Ini cracknya kita lihat ya apa. Sebenarnya lancar, tapi kalau fisiknya seperti ini ya, khusus untuk Seagate biasanya ya, ini di bawahnya biasanya keraknya sudah lumayan. Jadi di antara piringan dengan motherboard atas ini ada penghubung sejenis antara atas bawah, dan itu ada penghubungnya slot penghubung, dan slotnya itu biasanya kerak, kalau nggak kerak kotor ya. Jadi mengakibatkan harddisknya seperti ini ya, agak panas. Ini kemungkinan kalau lama nanti bisa langsung blue, jadi tiba-tiba harddisk nggak kebaca. Jadi kalau untuk kemungkinan fisik yang seperti ini harusnya kita bongkar, kita bersihkan bawahnya sebelum terjadi kerusakan lanjutan. Misalnya kalau dibiarkan terus, sempat piringannya pas deteknya, pas posisi hadimu terbanter, bisa terjadi break, gagal terjadi bad ya. Bad itu dalam arti kata piringannya bisa mungkin gores. Jadi kondisi awalnya yang tadi dari 100% bisa menjadi turun. Nah, disk ketiga ya, disk keempat kita coba ya, 100% tapi dengan catatan itu ya, piringannya panas. Nah, disk keempat kita coba. Ini saya pegang ini, kenapa ini merasakan panasnya dan getaran piringnya. Ini motherboardnya juga nggak seberapa panas, ada panas tapi peningkatannya itu nggak seberapa.
masih wajar. Nah ini cuman 5% ya, 5% jauh ini. Kalau mungkin 90% tanpa kita repair ringan bisa kembali lancar ya. Tapi kalau 5% ini persennya terlalu jauh untuk dijadikan sistem. Tapi kalau untuk data kemungkinan bisa, yang penting bisa diformat. Nah ini juga ada peningkatan panas ini waktu scan seperti ini, ada kemungkinan juga nanti waktu harddisknya di running agak lama berpotensi nggak kebaca. Panas ini sedikit rata-rata seperti itu, jadi penghubungnya itu kerak, ada keraknya. Dan untuk harddisk yang 5% gini ya, kalau punya software yang lebih canggih lagi tapi memang mahal, nggak tahu nanti suatu saat bisa murah atau belum, nggak tahu ya. Yang jelas kalau sekarang mahal ya, satu merek bisa di atas 10-an juta mungkin softwarenya ya. Tapi untuk teknologi itu akan kelama-kelamaan pasti akan turun harganya, karena ada yang mungkin yang punya banyak dan mungkin teknologinya sudah nggak seberapa dibutuhkan. Ini kita di harddisk tool, kita coba format ini bisa nggak, meskipun persentasenya 5%.